Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu peer-to-peer lending, bagaimana cara kerjanya, apa aja resikonya, dan apa yang harus diperhatikan sebelum kita mencoba. Tolong diingat, karena fokus channel YouTube ini adalah ke topik investasi, maka saya akan cerita dari sisi kita sebagai pemberi pinjaman alias pemberi dana, bukan sebagai peminjam dana. Apa itu peer-to-peer lending? Kalau kata lending jelas, artinya pinjam-meminjam. Peer artinya adalah golongan yang sama atau sesama. Kalau kita ingat di bidang IT, ada peer-to-peer sharing, yang artinya sharing antar user seperti torrent, di mana user mendownload dari sesama user lain, bukan user mendownload dari satu server. User satu dan user yang lain dianggap sebagai satu golongan yang sama atau sebagai peers. Kalau dalam peer-to-peer lending, peer-to-peer yang dimaksud adalah sesama orang biasa itu saling meminjamkan. Bedakan dengan meminjam ke bank atau ke koperasi yang merupakan perusahaan atau organisasi. Sebenarnya peer-to-peer lending itu seperti pinjaman tradisional di dunia offline gitu ya. Contohnya seperti kita pinjam ke orang yang kita kenal, kayak saudara atau teman, atau bahkan mirip dengan kita minjem ke rentenir atau ke lintah darat. Bedanya, kalau peer-to-peer lending itu akan sangat dipermudah dan skalanya sangat besar karena dibantu dengan teknologi internet atau online. Jadi kita bisa kasih pinjaman ke banyak orang lain yang entah di mana domisilinya. Bentuk peer-to-peer lending atau platformnya adalah sebuah website atau app yang dibuat oleh suatu perusahaan, biasanya startup atau fintech. Jadi kita bisa simpulkan kalau peer-to-peer lending adalah sebuah platform online yang mempertemukan para peminjam dan para pemberi pinjaman. Untuk menjelaskan cara kerja peer-to-peer lending, saya coba bandingkan dulu dengan produk pinjaman yang mungkin kita sudah kenal, yaitu pinjaman di bank. Bank itu menghimpun dana dari banyak pihak. Yang termurah itu dana dari nasabah. Bentuknya tabungan atau deposito misalnya. Bank membujuk nasabah untuk menyimpan uang dengan iming-iming bunga. Misalnya bunga 1% untuk tabungan dan 5% untuk deposito. Dana dari nasabah akan dihimpun dan akan ada perhitungan internal yang sangat kompleks yang digunakan bank untuk menentukan dana yang tadi dihimpun akan disalurkan seperti apa. Salah satu bentuk penyalurannya adalah dengan memberikan berbagai jenis pinjaman. Contohnya ada KPR untuk beli rumah dengan bunga 9% misalnya. Kemudian ada pinjaman modal bisnis, misalnya bunganya 12%. Dan ada KTA atau kredit tanpa agunan, contohnya 21% per tahun bunganya. Bank akan menghitung dan menentukan siapa aja yang layak dapat pinjaman. Kalau kita saat ini sedang menunggak di bank A, kita tidak akan bisa dapat pinjaman di bank B. Di sini seluruh selisih bunga akan menjadi keuntungan bank. Nasabah yang tadi menaruh deposito tidak akan kebagian keuntungan dari bunga nasabah pinjaman. Dan kalau ada nasabah pinjaman yang tidak bisa bayar, nasabah yang tadi menaruh deposito juga tidak akan kena kerugian. Sekarang kita bandingkan dengan peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu tadi ingin hadir sebagai platform yang mempertemukan orang yang butuh duit dengan orang yang punya duit. Jadi dimulai dengan orang yang butuh duit, si peminjam daftar dan bilang, saya butuh pinjaman 100 juta misalnya. Platform akan bilang, oke, kamu saya hitung ratingnya A, bunganya 14%. Kemudian, loan ini atau pinjaman ini akan diposting ke platform di halaman daftar pinjaman yang bisa didanai. Lalu kita dan semua pemberi pinjaman atau pendana itu bisa ramai-ramai meminjamkan uang kita dengan jumlah yang berbeda-beda. Terserah kita sampai akhirnya mencapai 100 juta. Misalnya, untuk pinjaman 100 juta ini saya akan setor 500 ribu aja. Setelah sampai 100 juta,
platform akan mencairkan dana tadi ke peminjam. Jadi kelihatan bahwa platform sendiri tidak akan meminjamkan uang. Di sini kita, para pemberi pinjaman, akan mendapatkan bunga yang dekat dengan 14%. Platform hanya akan memotong fee. Tapi kalau peminjam akhirnya tidak bisa bayar, kita sebagai pemberi pinjaman yang akan kena, alias uangnya akan ludes. Platform akan bilang, kami hanya platform, kami hanya mediator. Risiko ditanggung sendiri. Risikonya besar, tapi keuntungannya juga ada. Yang pertama, sebagai peminjam, keuntungan utamanya adalah bunganya lebih kecil. Contohnya, saat ini di bank, bunga KTA itu bisa sekitar 20%. Sedangkan kalau di peer-to-peer lending, bisa dapat serendah 13%. Ini karena perusahaan peer-to-peer lending itu jauh lebih kecil dan lebih efisien dari bank. Jadi biaya operasionalnya juga lebih kecil. Dan resiko gagal bayarnya juga dilempar ke para pemberi pinjaman. Jadi peer-to-peer lending bisa patok bunga yang lebih kecil. Keunggulan kedua adalah proses yang lebih cepat. Salah satu yang dijual oleh platform peer-to-peer lending adalah sistem credit scoring-nya. Jadi ceritanya setiap perusahaan peer-to-peer lending itu akan membuat credit score atau rating berdasarkan analisa big data. Misalnya menggunakan data sosial media, data transaksi online, online footprint, dan lain-lain. Proses pengajuan kreditnya pun dibuat serba online tanpa kertas hard copy. Jadi ini semua akan mempercepat proses persetujuan pinjaman. Ketiga, peer-to-peer lending mau menerima nasabah yang ditolak oleh bank. Ini salah satu poin yang juga banyak dijual oleh perusahaan peer-to-peer lending, yaitu tentang inklusi keuangan. Jadi ceritanya nasabah yang tidak punya akses ke bank atau bahkan orang-orang yang sudah ditolak bank, misalnya karena dokumennya tidak memenuhi, karena terlalu beresiko, karena tujuan pinjamannya tidak masuk akal, atau karena lokasinya bahkan tidak bisa diakses oleh bank, itu bisa saja diberikan pinjaman oleh peer-to-peer lending. Keempat, untuk kita sebagai pemberi pinjaman, ini bunga yang ditawarkan sangat menarik karena pemberi pinjaman kan seakan-akan secara langsung dipertemukan dan bisa memberikan pinjaman ke orang yang butuh dana. Jadi bunganya lumayan tinggi. Bunganya saat ini per tahun antara 13% sampai 22%. Ini yang bisa diterima oleh kita sebagai pemberi pinjaman. Dan ini jauh lebih tinggi daripada kalau kita taruh uang kita di deposito. Sekarang kita masuk ke resikonya peer-to-peer lending. Yang paling harus diperhatikan adalah semua resiko gagal bayar ini sepenuhnya ditanggung oleh kita sebagai pemberi pinjaman. Ada banyak sekali resiko yang kita hadapi. Misalnya, resiko kredit. Ini semua resiko yang ada dalam proses pinjam-meminjam yang bisa menyebabkan pihak peminjam tidak bisa bayar. Misalnya, peminjam dipecat sehingga tidak bisa bayar cicilan. Atau bisnisnya gagal karena jualannya nggak laku, karena invoice nggak dibayar, dan banyak hal-hal lain yang bisa membuat peminjam tidak bisa bayar pinjamannya. Yang kedua itu fraud dan identity theft. Kalau ada peminjam yang berhasil daftar pakai data palsu, berarti pembayaran pertama aja tidak akan ada, jadi hilang semua uang yang kita pinjamkan. Kalau ada peminjam yang fraud atau sengaja daftar untuk menipu platform, pada akhirnya yang akan jadi korban ya kita sebagai pemberi pinjaman. Dan terakhir, ada resiko tutupnya perusahaan fintech atau startup peer-to-peer lending. Kan kita tahu bahwa startup fintech itu ada banyak sekali dan umurnya juga beragam. Kalau platform yang kita pilih akhirnya tiba-tiba tutup, kita tidak akan bisa menagih pembayaran ke pihak peminjam. Untuk membantu menjelaskan, saya akan coba ilustrasikan beberapa skenario. Ini masih pakai hitungan sederhana dan belum memperhitungkan fee, komisi, dan pajak. Jadi ceritanya kita punya 10 juta. Kalau kita masukin ke deposito, bunganya misalnya 5%, maka dalam 1 tahun kita akan dapat 5% dikali dengan 10 juta, yaitu 500.000.
Jadi uang kita akan menjadi 10.500.000. Kalau kita masukkan ke peer-to-peer lending, skenario pertama, misalnya 10 juta tadi kita bagi ke 2 peminjam, masing-masing 5 juta. Satu peminjam ratingnya A, bunganya 14%, dan yang satu lagi ratingnya B, bunganya 16%. Selama setahun pembayarannya lancar, nggak ada masalah. Maka untuk yang A kita akan dapat 14% dikali 5 juta, yaitu 700.000. Untuk yang B kita akan dapat 16% dikali 5 juta, yaitu 800.000. Totalnya 1,5 juta atau 15%. Lebih tinggi dari deposito dan semua senang. Skenario kedua sama seperti di atas, tapi ternyata setelah 6 bulan peminjam yang rating B usahanya bangkrut. Jadi sudah tidak bisa bayar cicilannya. Harusnya dia bayar 5 juta plus bunga 800.000, yaitu 5,8 juta. Ternyata dia hanya bisa bayar setengahnya, yaitu 2,9 juta. Jadi, kita hanya dikembalikan 5,7 juta dari peminjam rating A dan 2,9 juta dari peminjam rating B. Dari modal awal kita 10 juta. Di sini kita udah langsung rugi 1,4 juta atau minus 14%. Lalu skenario ketiga, ini metode yang disarankan oleh platform peer-to-peer lending, yaitu diversifikasi di banyak peminjam. Jadi ceritanya 10 juta tadi kita bagi ke 50 peminjam dengan rating misalnya B dan bunganya 16% masing-masing. Berarti masing-masing kita kasih 10 juta dibagi 50, berarti 200.000 per pinjaman. Bunganya 16% dikali 200.000 menjadi 32.000. Total tiap orang akan mengembalikan 232.000. Kalau semua 50 peminjam tadi bisa bayar, kita akan dapat 16% atau total 1,6 juta. Berarti 10 juta kita akan menjadi 11.600.000. Nah, di skenario ini misalnya ada 4% dari 50 peminjam yang tidak bisa bayar sama sekali. Itu berarti 4% dikali 50 orang, berarti ada 2 orang yang tidak bisa bayar. Maka total yang tidak dikembalikan adalah 232.000 dikali 2, yaitu 464.000. Jadi 11.600.000 tadi dikurangi dengan 464.000 menjadi 11.136.000. Maka dengan modal 10 juta, walaupun ada 4% yang gagal bayar, kita tetap akan dapat 11,4%. Dan ini masih di atas deposito. Tapi masalahnya adalah kita harus pinjamkan ke 50 peminjam. Dari 3 skenario tadi kelihatan bahwa ternyata resikonya tinggi sekali. Karena begitu ada yang tidak bisa bayar, uang kita yang langsung kena. Dan uang kita bisa habis sama sekali kalau kita tidak melakukan diversifikasi. Selain itu, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan sebelum kita mencoba peer-to-peer lending. Yang pertama adalah downtime atau waktu nganggur, yaitu berapa lama uang kita nganggur sejak kita setor sampai pinjamannya dicairkan ke peminjam. Umumnya, waktu yang diberikan untuk memenuhi pinjaman itu adalah 15 hari. Maksudnya ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk misalnya mengumpulkan 100 juta dari para pemberi pinjaman. Tapi setelah itu, bisa saja pinjamannya tidak berhasil dicairkan. Misalnya, kita sudah kumpulkan uang, ternyata para pemberi pinjaman hanya berhasil mengumpulkan 70 juta. Jadi tidak jadi dicairkan. Atau tiba-tiba peminjamnya batal mencairkan pinjaman. Akibatnya, uang kita bisa nganggur selama 15 hari sampai 1 bulan. Padahal kalau kita taruh uang yang tadi itu di deposito atau saham selama 1 bulan aja, kita kan sudah bisa mendapatkan return. Kedua adalah perhatikan komisi dan fee-nya. Kita harus cek sebetulnya berapa sih fee yang diminta oleh platform karena sangat bervariasi. Misalnya ada yang fix fee-nya 3%. Ada yang ada tambahan fee 1% untuk asuransi. Dan ada fee juga misalnya kalau kita mencairkan uang kita ke rekening dan lain-lain.
hitung dulu semua fee ini terhadap bunga yang akan kita terima. Dan ketiga, cek berapa jumlah minimum yang kita bisa pinjamkan. Ini penting karena tadi untuk mengurangi resiko harus dengan cara diversifikasi. Tapi kalau ternyata kita minimum kasihnya 5 juta ke satu peminjam, ya pasti butuh modal yang sangat besar untuk bisa meminjamkan ke banyak orang sekaligus. Kesimpulannya, peer-to-peer lending ini bisa menjadi option tambahan yang menarik buat orang-orang yang mau memutar duitnya. Tapi resikonya termasuk sangat besar, jadi harus dipelajari baik-baik sebelum kita coba. Nah, saat ini saya sedang mencoba peer-to-peer lending di Investri dan Coinworks. Nanti setelah pinjamannya dibayar oleh peminjam, saya akan buat video tentang pengalaman saya menggunakan dua peer-to-peer lending tersebut. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak kelewatan. Thanks udah nonton. Dan kalau ada komentar atau ide, langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.